Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ini Surabaya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, bersilaturahmi lagi, menyapa sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat kita semua. Ya. Hari ini spesial karena kita semua akan berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Topik yang akan dibahas juga spesial ya. Ini saya buka dulu biar jelas. Baik, saya akan menyapa Pak Peri Anglis Hartono. Ya. Beliau adalah Product Group Manager Jamu Ibu ya. Dan yang di samping saya yang tokoh yang sudah tidak asing lagi, Pak Firman S. Permana, General Manager Surabaya Street Hotel. Siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siang Pak Peri. Selamat siang. Semua nggih. Sehat. Nah, kemarin tanggal 27 Mei adalah Hari Jamu Nasional dan hari ini kita akan mengulas sedikit, kita akan ke belakang dan juga akan melihat prospek jamu ke depan ini seperti apa, khususnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Saya semalam sempat melean Pak, sinau. Jadi jamu ini kalau nggak salah sudah ada sejak tahun 772 Masehi. Ya, ketika itu tercatat di relief Candi Borobudur. Dan kemudian itu perkembangan sangat-sangat segmented dalam kondisi lingkungan terbatas keraton kalau nggak salah, dan kemudian berkembang menjadi industri dengan pemasaran yang sangat luas sampai sekarang, nih, Pak. Nah, di masa kecil saya mungkin juga Pak Firman ini sama saja tentu tidak asing lah dengan jamu ini, apalagi waktu itu obat juga sangat mahal dan jamu menjadi alternatif paling mudah karena mudah ditemui di lingkungan kita, banyak tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan. Satu hal yang pengalaman mungkin saya bisa bagikan adalah ketika saya sudah dewasa, sudah berumah tangga, itu mengalami satu yang darurat ketika perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, perjalanan cukup melelahkan sehingga ketika itu saya demam, Pak. Saya sudah obati, tidak sembuh, dan untungnya bulik saya di Jakarta itu di halamannya ada meniran. Hanya direbus, saya minum 2-3 kali, alhamdulillah demamnya hilang. Itu sejak itu saya jadi patokan. Kaos kaca soro-soro. Kalau demam cukup dengan cairan meniran. Oke, saya langsung ini Pak Peri, mungkin kita bisa perdalam, ingin mengedukasi masyarakat juga, terutama kalangan milenial ini, bagaimana perjalanan jamu ini, khususnya jamu ibu. Ya. Saya lepas ya? Boleh saya lepas ya? Ya. Biar kompak saya juga ikut, Pak. Iya, relakan jamu. Ya. Gini Pak Pra, kalau kita bicara tentang jamu, betul Pak Pra yang tadi bicara ya, bahwa jamu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Yeah. Nah, jamu itu berasal dari 2 kata, Pak. Jampi dan usodo. Ya, jadi jampi itu adalah doa-doa. Kalau usada atau usodo itu adalah kesehatan. Makanya banyak rumah sakit yang belakangnya ada kata husada. Ada kaitannya ke situ. Itu ada kaitannya sama kesehatan. Jadi kalau disatukan ya, jamu itu artinya kira-kira doa untuk supaya selalu sehat. Kira-kira seperti itu. Dan itu memang betul sudah ada sejak zaman dahulu kala, terutama di keraton. Dan ada
reliefnya di Candi Borobudur. Reliefnya pembuat jamu. Ya. Iya. Nah, kalau pembuat keris namanya empu. Kalau pembuat jamu itu namanya acaraki, Pak. Acaraki, betul, Pak. Iya. Nah, kenapa jamu itu kok bisa berkembang menjadi industri seperti sekarang? Karena dahulunya waktu di zaman-zaman keraton itu kan kita sering kenal namanya atau istilahnya abdi dalem. Nah, abdi dalem ini ngelihat kebiasaan dari putri-putri keraton dan sebagainya. Kalau misalkan badannya kedinginan, demam, itu ngambil meniran seperti yang Pak Pra tadi atau jahil, misalkan seperti itu. Tapi kalau badannya panas, itu ngambilnya tumbuhan yang dingin, seperti contohnya alang-alang dan sebagainya. Oh, kalau sakitnya sakit kuning, misalnya kalau zaman dulu kan tidak ada hepatitis ya, sakit kuning ngambilnya tanaman atau empon-empon yang warnanya kuning. Salah satu contohnya apa? Temulawak, kunir dan sebagainya. Nah, itu mulai ditiru sama putri-putri keraton itu. Akhirnya mereka menanam di rumahnya untuk mengobati keluarganya dulu dan sebagainya. Akhirnya timbul pikiran untuk membesarkan dan dijual kembali dan sebagainya, buka toko jamu dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi industri seperti sekarang. Nah, yang menarik sekarang ini di masa pandemi ini, jamu menjadi luar biasa. Karena memang kebetulan tidak ada obatnya masih COVID-19 ini. Jadi salah satu untuk mencegah selain memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan, itu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh ini salah satunya bisa dengan jamu. Makanya waktu awal-awal pandemi itu seorang profesor, kalau nggak salah namanya Prof. Nidom dari UNER itu, beliau berkata bahwa temulawak dan jahe itu bisa menekan badai sitokin. Waktu itu badai sitokin itu dampak dari virus itu, seperti paru-parunya bercak, sesak dan sebagainya. Itu bisa menekan itu. Makanya kenapa viral akhirnya temulawak, jahe, habis di pasar itu yang masih kiloan itu luar biasa, sampai menembus harga 100.000. Ya, waktu awal-awal. 1 kilo, bayangin. Itu luar biasa. Nah, produsen jamu juga mengalami hal itu. Jadi mengalami peningkatan omset di produk-produk yang khususnya untuk daya tahan tubuh. Temulawak, jahe, kunir, kayu manis, lalu kulit manggis, sambiloto. Bahkan sambiloto ini terakhir-terakhir ini malah viral. Nah, luar biasa. Pada saat bulan puasa juga jinten hitam itu juga luar biasa menurut saya untuk daya tahan tubuh. Nah, cuman ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri jamu. Jadi industri jamu ini punya permasalahan ada 4. Yang pertama itu persepsi, yang kedua itu regenerasi, yang ketiga sosialisasi, dan yang keempat adalah regulasi. Itu sebelum pandemi ya. Nah, yang paling masalah adalah persepsi, terutama untuk anak-anak milenial. Jadi biasanya kalau kita di kampus dan sebagainya diundang sebagai dosen tamu dan sebagainya, itu selalu kita tanya, apa sih persepsi kalian kalau mendengar kata jamu? Karena anak muda ini, mereka selalu bicara pertama kali adalah pahit. Pahit. Lalu produk orang tua, nggak keren, kuno dan sebagainya. Jadi persepsi mereka cenderung negatif. Nah, karena persepsi yang cenderung negatif ini, akhirnya regenerasinya nggak jalan. Regenerasi mulai dari konsumen sampai yang jualan sampai yang industri. Jadi yang orang tuanya dulu jual jamu, punya pabrik jamu, anaknya nggak mau nerusin. Tuh, makanya pabrik jamu di Indonesia dari sekitar 900-an industri jamu, yang besar bisa dihitung jari, Pak. Tapi banyak pabrik jamu juga yang sukses loh, Pak. Banyak yang sukses juga jadi ini. Jadi kalau saya tambahin ya, Pak ya. Kalau ngomong tentang persepsi, salah satunya ya saya juga. Jadi dulu itu kalau nggak doyan makan dicekoki jamu, temu ireng. Brotowali, Pak. Iya kan, Brotowali. Wah, itu benar-benar ini. Jadi kayak
anti kan akhirnya. Nah, itu jadi apa ya? Jadi tendensi pada saat kita lihat anak ini susah makan, kemudian kita kasih brotowali. Nah, itu salah satu yang diinin. Padahal kalau kita bicara bahwa brotowali sendiri itu wah khasiatnya ya buat juga. Untuk perut ini segala macam. Segala macam dia benar-benar gatel-gatel. Wah, tapi memang pahitnya nggak ketemu. Oh iya. Bahkan konon, ini ada konon. Temen ini dulu saya punya chef yang agak besar badannya. Itu kalau minum brotowali bisa sampai wah kuat lah. Itu nyamuk aja nggak mau nyokot. Oh iya, pahit soalnya. Berarti hidupnya tapi memang benar. Tapi memang benar. Jadi itu salah satu yang saya sampaikan tadi. Mungkin persepsi itu yang mungkin mesti dirubah. Jadi fungsi yang harus diinikan. Kalau rasa memang wah top lah brotowali ini. Oh iya luar biasa. Top pahitnya maksudnya. Top pahitnya. Tapi lebih pahit dari Sambiloto ya? Iya, lebih pahit dari Sambiloto, tapi tidak lebih pahit dari kenyataan hidup. Gitu. Jadi itu salah satunya Pak. Jadi saya setuju kalau memang persepsi nanti ya insya Allah sih itu bisa dirubah ya karena betul. Ya alhamdulillah saya dari kecil sampai sekarang bahkan ya kalau ngelihat jamu yang Bapak buat ini saya tertarik bahkan boros saya malah. Boros ya. Satu pitcher kalau bikin gitu. Lebih mudah. Betul. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya. Itu Pak. Oke. Mungkin ditambah lagi tadi ada 4. Iya kan? Ya. Setelah persepsi. Saya lanjutkan kalau persepsinya cenderung negatif, otomatisnya regenerasinya kan nggak jalan. Iya. Nah, sosialisasi juga sama. Jadi dianggap jamu ini apa sih? Nggak usah terlalu disosialisasikan dan sebagainya. Regulasi juga sama. Nah, regulasi kalau untuk industri jamu memang memberatkan untuk yang industri kecil ya. Tapi memang ya seharusnya seperti itu karena ini kan masuk ke badan ya Pak. Contoh regulasi apa ya Pak ya? Ya kalau ini ya. Perizinan Pak. Oh. Perizinan. Lalu periklanan juga sama. Jadi kalau kita mau bikin misalkan stiker atau iklan radio dan sebagainya jamu itu kita harus daftarkan ke BPOM. BPOM dulu. Jadi nggak sembarangan Pak. Jadi kita nggak bisa ngomong kalau jamu kita itu bisa menyembuhkan segala penyakit, itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Lalu kita ngomong kalau jamu kita ini paling bagus atau yang apa, nggak boleh. Pasti nggak dikeluarin di sini. Seperti itu. Lalu perizinan prosesnya juga lebih lama karena perlu uji dan sebagainya. Dan bukan sesuatu yang prioritas kalau dulu ya sebelum pandemi. Tapi itu kan hampir sama semua kan? Semua produk hampir. Juga seperti itu. Hanya produk kesehatan menurut saya Pak. Lebih farmasi ya. Iya. Farmasi juga lebih ketat, dalam ya, lebih ketat. Lalu jamu ini juga ketat. Jadi ada uji-uji macam-macam yang harus kita ikuti lah ya kita ikuti. Oke. Nah, setelah pandemi persepsi ini jadi berubah karena banyak ahli yang mulai ngomong sebagainya, sehingga regenerasinya mulai jalan. Makanya kenapa sekarang kalau kita lihat di media sosial ya atau di online yang jualan jamu itu sekarang banyak anak-anak milenial dengan packaging yang menarik dan sebagainya. Betul. Ya, Pak. Ya, ada bagusnya juga. Lalu ada ininya, ada hikmahnya juga. Ada industri yang rise, ada industri yang fall juga. Tapi industri yang khususnya di bidang kesehatan, menurut saya itu yang rise ya, yang lagi bagus, lagi naik. Dan pemerintah juga membantu sosialisasinya sekarang. Bahkan dari Kementerian Kesehatan, BPOM hampir tiap hari itu ada webinar tentang jamu. Bahkan Pak Presiden kita sendiri ngendorse bahwa beliau minum jamu dan sebagainya untuk ya kan untuk daya tahan tubuh dan sebagainya gitu. Lalu dari sisi regulasi sekarang kalau kita bikin jamu untuk yang khususnya untuk daya tahan tubuh prosesnya bisa lebih cepat. Lebih bagus dong berarti. Iya, makanya jadi sebenarnya ini adalah momentum bagi bisnis jamu ya. Dan bisnis online juga. Jadi jamu nggak bisa sekedar offline tapi harus online. Karena justru di masa pandemi ini produsen dipaksa untuk menjual juga secara online, sedangkan konsumen dituntut untuk harus dipaksa untuk membeli juga secara online. Itu yang menarik. Ini saya agak sedikit komen ya Pak. Saya ganggu lah pembicaraan sedikit ini dengan kondisi yang saya kok lebih cenderung
baik offline ya, artinya masih ada interaksi ini. Jadi dulu itu viral kalau kita bicara penjual jamu, itu apalagi saya agak lama di Jawa Tengah. Jadi di sana itu kalau jamu gendong itu masih ya masih di ini. Itu kan jamu. Nah, ada mitos Pak, ya kan? Kalau botol ganjil dan botol genap. Iya, betul. Apa bener itu Pak, gitu kan? Mitosnya itu cuma istilah aja, cuma mitos. Nah, jadi kalau saya ngomong online sama offline itu lebih menarik offline-nya buat itu di masa usia yang dan mungkin di generasi tertentu ya. Nah, itu. Jadi menarik mitos itu. Dan juga ada beberapa yang memang kalau dibuat dengan benar sungguh-sungguh ya kan. Jadi penjual jamu gendong ini kan memang mereka based on pesanan ya. Jadi biasanya dia bawa sekian botol itu sudah ini. Saya alhamdulillah sih ibu itu di Kenjeran itu selalu beras kencur, terus kunir asem, sinom dengan ininya itu rajin kita konsumsi. Betul. Dari mulai botol kaca sampai botol plastik sekarang. Nah, itu yang akhirnya soalnya botol kacanya dipakai untuk bensin eceran, Pak. Bener, Pak. Jadi botol kaca ini kan kalau saya ngomong zaman saya masih SMA ini, Pak, itu kan dari minuman mihol dulu. Dari minuman beralkohol jadi jamu, jabri, bensin ya kan. Nah, kan saya keluhkan bahwa kenapa kok harus pakai botol plastik? Padahal botol plastik ini kontaminasinya cukup tinggi. Kurang kan? Nah, nggak boleh. Itu yang mereka ngomong agak susah sekarang. Makanya saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya akan lebih menarik kalau online itu juga dibuatkan. Anak milenial sekarang itu dikonsepkan juga bahwa jual jamu dulu itu termasuk tanda kutip itu adalah penjual-penjual yang seksi waktu itu. Kalau saya, iya kan? Mbak-mbak lah. Kalau sekarang sudah mbok-mbok semua. Iya, kalau itu diteruskan dengan konsep yang agak milenial sekarang ya nggak perlu pakai sewek juga gitu kan. Dengan kemasan yang berbeda juga akan saya rasa akan lebih menarik ya karena memang masih banyak sih. Ya kan masih banyak orang ini tapi ya seperti Pak Ferry tadi bilang sosialisasi itu berkendala karena memang orang tidak paham. Jamu ini kayak apa, jamu ini buat apa gitu kan. Nah, itu yang mesti di ini ya kita lihat dari tahun 700 ya berarti kalau kita ngomong udah sekian ribu tahun. Dan itu dulu produknya khusus raja-raja keraton gitu. Iya. Berarti kan harusnya Indonesia ini punya potensi sangat besar ya kan untuk bisa membuat pertahanan ini sendiri. Apalagi menghadapi pandemi seperti ini kan Pak Ferry. Ya. Itu sih message saya yang saya iniin selain tadi tanda kutip yang dibicarakan itu benar atau saya nggak tahu sejarahnya. Betul. Antara botol ganjil dan botol genap. Oke, baik. Pak Ferry. Ya. Bicara soal bisnis jamu. Ada yang agak mengganggu, mungkin tadi kaitannya dengan sosialisasi jamu juga. Saya jujur mengonsumsi jamu karena dari orang tua dan sampai sekarang alhamdulillah juga masih mengonsumsi jamu. Mungkin sekarang jamu-jamu gendongan sudah sulit kita temui, tapi di daerah saya di Sidoarjo itu paling tidak saya melihat 2 titik penjual jamu tradisional pakai motor, Pak. Pakai motor. Ya, itu satu bak belakang itu sudah kita bisa macam-macam sama motor plastik juga akhirnya. Nah, yang agak mengganggu adalah pandangan di luar jamu sekarang itu sudah tidak murni herbal lagi. Kenapa jualan jamu itu rame? Dicampuri bahan kimia. Nah, menurut jenengan sebagai pelaku industri jamu gimana? Itu jamu yang dicampur dengan bahan kimia itu namanya istilahnya kalau di lapangan atau di BPOM itu jamu BKO atau jamu yang mengandung bahan kimia obat. Ya itu sangat dilarang. Gitu ya. Sangat dilarang. Karena memang jamu dan farmasi ini tidak bisa langsung kita versuskan ya. Tapi semua punya fungsi sendiri. Kalau jamu ini mungkin mayoritas itu dia lebih ke preventif, lalu promotif sama rehabilitatif. Jadi hanya sedikit yang kuratif. Tapi kalau farmasi mayoritas kuratif. Ada nggak farmasi yang promotif? Ada.
Gitu. Ada nggak yang preventif? Ada, kayak vitamin itu preventif. Okay. Jadi fungsinya agak beda. Misalkan kayak kita sakit gigi misalnya, ya pasti kita kalau mau cepet nggak sakit ya painkiller lah, farmasi contohnya. Kalau kita mau makan sirih, juga kita sama. makan sirih sepohon juga tetap sakit, berkurang mungkin dikit gitu. Makanya kenapa sekarang banyak jamu yang sudah diekstrak, sarinya aja yang diambil. Jadi kalau di jamu itu banyak produknya sudah ekstrak semua. Dari sisi user, saya bisa tambahkan juga dari sisi user. Memang kesulitannya adalah maintain rasa ya. Karena jamu ini kalau kita ngambil dari bahan baku benar, itu rasa nggak bisa stabil, Pak. Betul. Ya namanya juga pohon, ini nanti tanah kurang air, antu segala macam, musim yang berbeda, hasilnya tidak akan sama. Jadi ya saya anjurkan memang yang sudah dibuat jadi gitu kan. Nah akhirnya timbul itu tadi BKU tadi, karena dari kalau kita bicara bahan kimia obat itu rasanya akan maintain, Pak, akan sama, standar akan sama gitu. Rasanya sama semua, warnanya sama semua. Iya. Itu kan aneh, padahal indikasinya berbeda-beda. Iya, ada kan tujuannya tidak itu, ya iya, kan? tujuannya Tapi karena itu tadi saya bilang begitu user itu menggunakan terus dia kok begini gitu kan. Kadang-kadang ya sama lah ibu jamu juga sendiri beberapa kalau lagi ini ya sudahlah saya beli bubuk kunir gitu kan, padahal bubuk kunir itu tidak selalu dari ekstrak kunir beneran ya, supaya customer itu merasa bahwa oh ini udah bener. Nah kedalaman itu yang mesti dijelaskan juga. Jadi masukannya bagus juga ini. Salah satu contoh ya Pak, kapsul kita yang temulawak Kurmino ya, satu kapsul untuk membuat ekstrak satu kapsul itu jadi satu kapsul itu kita perlu 1/4 kilo temulawak baru jadi satu kapsul. Banyak ya. Iya, karena yang kita ambil adalah kurkuminnya saja. Jadi dalam umbi temulawak yang gede itu ada kurkumin, zat berkhasiatnya, ada berbagai macam minyak atsiri, dan yang paling banyak amilum. Amilum itu apa ya? Tepung, Mbak. Nah, itu kan ya nggak kepake lah ya. Ya bisa kenyang lah kalau makan itu aja. Nah itu nggak kita ambil, jadi yang kita ambil hanya zat berkhasiat. Itu seberapa ya kalau kurkuminnya? Sedikit sekali Pak. Ya itu perbandingan, kalau Kurmino itu satu kapsul kan kurkuminnya setara dengan 5 mg. Nah itu perlu 1/4 kilo. Makanya itu harganya juga jadi ya karena teknologi dan sebagainya. Itu. Baik. Kaitannya dengan industri, nah kalau saya tanya Pak Firman ini, karena di hotel bintang 4 di tengah kota ini aneh ketika ada rombong jamu. Secara bisnis gimana Pak? Ya saya ngomong bisnis masih belum bagus ya Pak Ferry ya kan? Masih baru ya. Nah, masih baru kita ini kan. Kemarin kita juga ngambil beberapa foto yang kita bikinin kayak James Bond itu selalu pakai koktail gelas lah ya kan. Jadi kalau ngomong shake or not stir gitu kan. Jadi saya coba untuk itu. Cuman memang ya sama seperti yang disampaikan tadi, kriteria Pak Ferry masih tetap sama. Persepsi masih belum, ini masih belum. Kita sedang menggait juga beberapa komunitas lah ya, komunitas ibu-ibu milenial untuk mengendorse. Untuk mengendorse itu. Dan juga karena kalau saya bilang salah satu minuman favorit yang ada di Surabaya Sweet itu adalah wedang uwu, wedang kenjaran itu juga favorit, apalagi awal-awal pandemi. Itu hampir semua meja isinya itu tok gitu kan. Saya bilang gini, ini kenapa kok ya nggak mau ngambil? Nah, masih ada beberapa yang kurang percaya bahwa kalau bubuk ini ekstrak gitu kan. Jadi itu yang mesti kita ini, makanya ya kita coba untuk ngangkat ya kan. Saya bekerja sama juga Pak Ferry, kita lagi bikin juga, terus nanti beberapa tokoh juga kita ajak. Saya mau bikin koktail party tapi pakai jamu gitu kan. Ya jadi ya gelasnya dan ininya yang kita iniin, kita plus minus ke sana kemari, sedang kita coba Pak. Jadi kalau ngomong bisnis belum bergeliat, tapi memang saya rasa ini momentum seperti Pak Ferry bilang tadi, ini momentum yang harus kita jaga, kita pertahankan terus. Makanya kita coba lebih serius lah untuk nggarap ini gitu kan. Selama ini kalau saya ditanya kenapa kok saya tertarik gitu kan,
ya sebagai hotel yang ada di Surabaya, terus dengan jamu ibu juga yang sudah jelas ada di sini, kenapa sih nggak kita angkat? Kan lebih ribet sebetulnya kalau nunggu. Kita juga punya counter yang bikin beras kencur, tapi kan takes time untuk ini. Terus ya memang menarik semuanya, tapi kita juga punya yang instan yang bisa kita sajikan dengan bentuk yang lebih modern. Sedang dicoba juga ini, beberapa chef saya lagi nyoba untuk dimasukkan ke roti atau apa sehingga lebih bisa dibuat selai, puding masih lebih maksimum. Makanya kita akan canangkan nanti satu hari yang dimana kita akan bikin acara sendiri lah, bikin acara sendiri. Ya ngomong event kecil-kecilan lah, kan dengan beberapa selebriti yang ada. Saya masih tetap optimis, Pak. Kalau saya ditanya satu-satunya, biarin aja sih, mendingan duluan daripada jadi follower sih, itu aja. Jadi tetap semangat untuk ngubur sesuatu yang beda. Oke. Nah, balik ke Pak Peri nih. Di awal pandemi sampai pertengahan tahun 2020 itu saya ngikutin perkembangannya. Itu memang industri kesehatan ini menjadi primadona, saya bilang begitu, karena di tengah masyarakat yang tidak boleh berkumpul, melakukan kegiatan di luar, otomatis produk-produk kosmetik ini nggak laku. Nah, mereka melakukan strategi mainnya di jamu, produk minuman herbal. Nah, di sisi ini tentu persaingan makin ketat. Ya. Strategi apa yang dilakukan oleh jamu itu untuk bisa eksis? Karena ya itu tadi saya lihat produk yang semula fokusnya di kecantikan, kosmetik, ini merilis produk jamu ini, herbal ini dengan ya biasalah kata-kata manis, menambah stamina, menambah imunitas itu tadi. Ya memang di masa pandemi ini banyak peristiwa-peristiwa menarik. Jadi khususnya kalau di kosmetik mungkin saya nggak terlalu dalam di sana ya. Jadi yang tertutup masker ini omsetnya turun, Pak. Ya. Yang gampang lipstick omsetnya pasti turun. Lalu mungkin bedak separuh mungkin kan. Mungkin ya. Jadi omsetnya turun separuh lah ya. Tapi eyeshadow masih ya. Nah, itu masih. Jadi sekarang yang lagi bagus itu ini pensil alis ya, belum mata. Sama pensil alis itu yang luar biasa. Ya, ini menarik juga. Jadi kita selama ini kita tidak pernah menganggap kompetitor itu sebagai kompetitor, Pak, tapi sebagai cooperation. Jadi kita sama-sama berjuang untuk membesarkan industri jamu di Indonesia. Jadi semakin banyak pemainnya, menurut saya nggak ada masalah. Kayak contoh sekarang siapa yang bisa beradaptasi dan bertahan, itu nanti akhirnya yang akan tetap bisa langgeng ya di industrinya. Contoh misalkan kayak jamu ibu ini, tahun ini kita usianya 111 tahun, Pak. Udah cukup lama, masuk generasi keempat. Nah, proyek regenerasi ini kita udah mulai kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Jadi kita punya counter-counter di mall, kita punya produk-produk jamu yang nggak pahit ini sudah bisa masuk ke supermarket, minimarket, dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomong perjalanan dari 4 generasi ini menarik. Jadi generasi pertama itu adalah founder yang menciptakan ramuannya. Generasi kedua yang membuat ini menjadi dari semula industri rumah tangga menjadi industri yang besar, manufaktur ya. Tapi tetap di jamu yang masih pahit, udekan. Generasi ketiga itu mulai berpikir kalau jamu itu hanya dipersepsi sebagai produk yang kuno, yang bentuknya diseduh, dia nggak akan bisa ke outlet yang modern, Pak. Contoh misalkan apotek, toko obat, drugstore yang ada di supermarket, nggak akan bisa.
Makanya kenapa generasi ketiga membuat kapsul ekstrak. Dan kapsul ekstrak pertama temulawak Indonesia ya punya kita itu Kurmino, tahun 98 kita launching. Nah, akhirnya desainnya juga kita sesuaikan dengan target market yang baru, yang lebih modern, yang lebih well educated. Kita bisa masuk ke apotek, toko obat, drugstore, supermarket dan sebagainya. Nah, generasi keempat ini yang challenge-nya luar biasa. Beliau mulai berpikir bahwa kalau jamu ini hanya dipersepsi sebagai satu produk yang serius, hanya untuk mengobati kesehatan, hanya kalau orang itu perlu baru konsumsi dan sebagainya, maka pasarnya nggak bisa gede. Jadi jamu harus bisa masuk ke lifestyle, terutama anak-anak muda. Nah, untuk bisa masuk ke lifestyle, kita harus melakukan regenerasi konsumen. Kalau kita melakukan regenerasi konsumen, yang harus kita sesuaikan apa? Desain produknya, rasa produknya, bentuk produknya, cara berkomunikasinya, tempat membeli produknya juga. Makanya kenapa kita kembangkan mulai di mall. Dan sekarang sudah mulai masuk hotel. Kayak gitu, masuk ke resto dan sebagainya. Jadi analoginya sebenarnya sederhana, Pak. Analoginya seperti kopi aja lah. Kopi mungkin kalau Pak pernah minum kopi misalkan 30 tahun yang lalu lah, atau 20 tahun yang lalu, pasti dibully sama teman-temannya. Karena dianggap itu produk orang tua dan sebagainya. Dianggap satpam, Pak. Ini bagian melean ya. Tapi sekarang kan kopi menjadi lifestyle. Banyak kopi-kopi kekinian ya. Baik kopi yang beneran maupun kopi-kopian. Sekarang lagi luar biasa. Itu salah satu contoh kopi. Lalu batik juga sama. Mungkin 20 tahun yang lalu kalau kita pakai batik dibully. Pakai batik ini 20 tahun yang lalu dibully. Mau ke kondangan atau dan sebagainya. Tapi sekarang batik lifestyle, Pak. Yang terakhir ya musik campur sari. Itu kan luar biasa. Dulu kan nggak ada yang suka mana milenial. Begitu Didi Kempot almarhum ya. Luar biasa. Mulai sekarang. Ini udah mulai. Sudah anak-anak muda. Ini meskipun mereka banyak yang nggak ngerti ininya, bahasanya. Dangdut juga dulu gitu ya kan. Dangdut pada saat Rhoma Irama dulu, waduh tapi sekarang juga sudah mulai modern. Sudah mulai bagus juga. Poinnya berarti kan tinggalan. Poinnya berarti apapun yang ditinggalkan masa lalu itu sebetulnya tetap bisa kita tinggal dikemas kemasannya. Bagaimana cara ngemasnya. Nah, sekarang ke Pak Firman, kaitannya dengan tadi itu regenerasi. Jenengan 4 apa 5 putra ya? 5, Pak. 5. Nah, alhamdulillah, Pak. Cukup subur. Nah, itu jenengan pengonsumsi jamu. Ini nurun ke bawah enggak, Pak? Kalau sekarang ya saya alhamdulillah lah. Karena sama Pak Ferry ini juga beberapa langsung di story saya. Anak-anak juga kayak Rosella itu kalau kita panas dalam. Ya, betul. Itu minum itu enak, alang-alang juga gitu. Kemarin saya satu picture kok warnanya gini ya Pak gitu kan. Dan cobaan. Itu bisa di-mix, Pak. Rosella alang-alang. Cobaan gitu kan. Jadi ya saya pikir Pak Ferry sama tim Jamu Ibu ini benar-benar sudah mulai inilah ya kan. Sudah mulai masuk. Nah, yang saya harus garis bawahi. Jadi yang saya harus garis bawahi itu ada jamu unik ya. Saya nggak tahu apakah ini tinggalan zaman dulu, tapi kalau batuk dulu, ibu saya itu selalu ngasih kecap sama jeruk nipis. Betul itu. Iya kan? Dan itu cespleng, Pak. Paling nggak dahaknya langsung keluar, jadi nggak jeglik kalau dulu sampai gitu. Iya, jadi benar-benar nggak yang sampai sakit gitu. Itu kecap sama jeruk nipis itu. Jadi kalau sekarang wah nggak kelar-kelar ini ya kan, batuknya nggak kelar-kelar, mau obat apa ini kasih kecap jeruk nipis, slep gitu kan udah. Itu langsung ini. Jadi kalau saya ditanya bagaimana ini kadang-kadang panas gitu kan, dulu anak panas karena masih kecil gitu, takut step kan supaya detak jantungnya tetap ini, kasih kopi kan gitu kan. Jadi ada aturan-aturan yang tidak tertulis diomongkan. Jadi sampai sekarang anak saya pun yang terbesar juga, loh dulu kan papa ngasih ini ya gitu. Oh iya adikmu kayak ono. Jadi kalau ditanya apakah ini, ya mungkin sekarang belum terasa ya Pak ya. Seiringnya berjalan. Seperti saya cerita pada saat wayang, karena kakek saya dulu itu lurah, jadi saya dipangku untuk lihat wayang.
begitu seiringnya berjalan waktu, akhirnya saya teringat cerita tentang wayang itu. Sama dengan gini, cara mengedukasinya, ya jujur ya Pak. Iya, kasih contoh sebenarnya. Jadi setiap lifestyle kita dari rumah ini. tangga. Jadi kalau ngomong kalau dipaksakan kayak dulu, Broto Wali itu salah satu ini. Tapi begitu saya badan ndak enak ini, itu kayak cuci darah sih sebetulnya. Ya, keingat itu. Mau nggak mau ya tak minum sak gelas saya wis sedih. Nah di situ terus anak-anak, apa sih Pak? Yang laki-laki masih gini, tantang-tantangan Pak gitu, ayo siapa yang kuat gitu kan, ayo kuat-kuatan, waduh miring-miring. Tapi begitu mereka dapat khasiatnya, ya dipaksakan juga untuk minum. Jadi saya rasa saya enggak perlu enggak perlu harus memberikan paksaan buat mereka. Dengan manfaat mereka akan berpikir bahwa ini lebih baik daripada minuman soda ini. Karena kan kemarin juga gitu. Kamu beli soda, aku bilang gitu. Ya mumpung sik enom Pak, ngono asem aku bilang gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah ya kan. Tapi yang jelas iya kan. Nah, iya, jadi bukan selalu dilarang gitu Pak Bram. Jadi kalau ngomong regenerasi saya rasa lidah buaya segala macam rosella itu manfaatnya kita jelasin aja, akhirnya mereka mau. Dan itu enggak anti sih, apalagi dengan jamu yang sekarang ada ini jauh lebih gampang nerimanya. Asal tidak mengandung BKU tadi. Ya. Karena kalau mengandung BKU itu yang kena bisa liver sama ginjal. Menyerangnya kemana-mana Pak. Ya itu dilarang oleh Badan POM. Iya. Ya. Oke. Gitu Pak Bro. Baik Pak Ferry, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kemarin kaitannya dalam rangka hari jamu itu yang saya sempat rangkum. Betul tidak asumsi bahwa jamu ini lebih banyak variannya untuk wanita, perempuan? Karena keseharian kita, kegiatan kita berkegiatan sama-sama misalnya. Apakah betul fokusnya hanya untuk perempuan dan laki-laki nggak perlu terlalu banyak jamu? Bagaimana ini? Ya memang jamu itu seperti yang tadi Pak Pra juga cerita, jamu kan produk keraton dan sebagainya. Jadi kalau yang pria ya stamina lah, pasti. Selain yang jamu-jamu untuk sakit ya, jamu-jamu untuk penyakit kan ada. Tapi kalau jamu untuk penyakit kan berlaku juga untuk wanita dan pria. Nah kalau kita pisahkan jamu pria itu berapa banyak itemnya, jamu wanita berapa banyak, banyakan wanita. Karena wanita butuh perawatan lebih banyak. Karena wanita lebih takut tua dibanding kita. Dibanding laki-laki. Betul ya? Dan secara kalau kita ngomong varian penyakit, penyakit wanita variannya itu lebih banyak dibandingkan penyakit pria. Penyakit. Karena apa? Karena wanita itu juga diciptakan lebih kuat sebetulnya dibandingkan pria. Secara fisik ya, meskipun kelihatannya lemah dan sebagainya, tapi dia diciptakan lebih kuat. Karena apa? Karena merupakan seseorang yang bisa meneruskan generasi, mengandung 9 bulan dan sebagainya. Jadi diciptakan lebih kuat. Tapi penyakitnya secara item itu lebih banyak dibandingkan dengan pria. Makanya lebih perlu untuk jaga stamina dan sebagainya. Lalu kalau dulu remaja misalkan itu ada galian putri, lalu jamu untuk keputihan. Lalu nanti kalau sudah sudah mulai dewasa ada jamu sehat wanita, kayak gitu-gitu. Terus ada jamu lengkap yang paket bersalin. Dulu zaman putri-putri keraton ada jamu bersalin. Lalu perutnya bisa masih bagus karena dikasih tapel sama stagen yang panjang gitu. Bobok aja 3 macam Pak. Ada yang bobok untuk kaki. Lalu ada yang untuk perut sama untuk kepala. Yang kepala namanya pilis. Pilis. Yang ini tapel, yang ini bobok. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk melancarkan peredaran darah. Kalau yang tapel, yang untuk perut itu sifatnya astringent Pak. Jadi mengecilkan pori-pori. Makanya kalau zaman dulu putri-putri keraton mungkin straight mark segala gak ada. Nah anaknya misalkan 5 gitu, tapi masih oke badannya kayak gitu. Karena dia pakai, jadi perawatan dari luar juga perawatan dari dalam. Iya benar sih. Baik Pak Ferry, terakhir ini dengan
segala perjalanan jamu tadi dan juga tantangan-tantangan yang muncul di tengah pandemi ini, ada peluang, ada tantangan juga. Bagaimana jamu Ibu ke depannya? Iya. Kalau tantangan pasti tambah banyak karena yang jualan jamu semakin banyak. Nah ya, yang bermain banyak. Iya, bermain banyak. Jadi kalau di kami di Jamu Ibu, kita selalu berusaha supaya produk kita ini bisa tetap relevan di zamannya. Oke. Nah, supaya bisa tetap relevan di zamannya, kita harus bisa apa? Adaptasi. Itu mutlak. Adaptasi, inovasi, sama kolaborasi. Karena kita nggak bisa sendiri. Ini salah satu contoh kolaborasi. Iya. Nah, adaptasi contohnya apa? Pandemi ini kan mendadak, Pak. Kalau dulu kita banyak kegiatan yang offline. Nah, begitu pandemi, nah, tim kita ini yang marketing itu dipaksa untuk menjadi pejuang konten di media sosial, jadi online. Jadi berusaha belajar untuk gimana sih caranya online. Lalu media sosial kita sudah mulai diaktifkan. Lalu talk show online seperti ini. Kita kolaborasi dengan beberapa, termasuk dengan yang katanya Pak Pra kompetitor misalnya. Yeah. Jadi sesama industri jamu kita juga kolaborasi, ngobrol bareng dan sebagainya. Jadi kita nggak nganggap mereka sebagai kompetitor karena kita sama-sama berjuang untuk membesarkan industri jamu di Indonesia. Dan peluangnya masih sangat besar, Pak. 260 juta kok, Pak. Iya. 260 juta. Kalau kita bicara Indonesia aja pasti ini. Kekayaannya nomor 2. Tumbuhan-tumbuhan nomor 2 di Dan sebetulnya kalau ngomong gitu, orang Eropa pun sekian ratus tahun yang lalu kan nyarinya juga Pulau Hijau. Pulau Hijau. Jadi sebetulnya mereka masih butuh menjajah itu untuk Pulau Hijau. Cuman sekarang nggak tahu, entah kurang populer sebetulnya karena mereka nggak punya sih sebetulnya. Nggak ada di negara kopi mereka. Aja di sini ya, Pak. Makanya kopi. Cuman jamu ini harusnya jadi kekuatan yang terbaik buat kita untuk malah mempertahankan Indonesia ini untuk jadi komoditas terbaik lah. Betul. Jadi harus bangga dengan jamu karena jamu itu adalah brand Indonesia, Pak. Tahun 2008 itu menjadi milik kita kata-kata jamu karena waktu itu sempat berselisih dengan Malaysia rebutan kata-kata jamu. Akhirnya menang kita tahun 2008. Makanya kita juga selalu campaign hashtag jamu brand Indonesia. Baik, Pak Ferry, terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrolnya. Pak Firman juga, terima kasih. Terima kasih. Baik, sahabat ini Surabaya, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita hari ini. Ingin sehat, nggak usah macam-macam. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry bagaimana khasiatnya, bagaimana produk jamu itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kita perlu tetap menjaga kesehatan karena kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, ya. Dan lebih rileks lagi kalau mau ingin cari jamu, nggak harus di apotek, nggak harus di toko obat, bisa mampir di Surabaya Street Hotel sambil menikmati jamuan makan, menikmati ini ada kursi pijat, bisa minta jamu lengkap Pak ya variannya. Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah lengkap. Iya. Baik, makasih. Kita ketemu lagi di agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum jamu bareng, Pak. Ini lidah buaya ini, Pak. Ini lidah buaya ya. Oke.